Namaku Vina, umurku 29 tahun. Aku menikah dengan Andra sejak 5 tahun lalu. Kalau ada yang nanya tentang rumah tanggaku, kebanyakan orang mungkin bakal bilang aku beruntung banget. Andra itu tipe suami yang banyak perempuan idam-idamkan. Dia penyayang, sabar, jarang banget marah, dan hampir nggak pernah bikin aku merasa kekurangan. Semua kebutuhan hidupku cukup. Semua perhatiannya tulus. Andra juga tipe laki-laki yang gak pernah banyak tuntutan. Dia sederhana tapi selalu bikin aku merasa aman. Aku tahu banget, jarang ada suami seperti dia. Dan seharusnya, aku bersyukur setiap hari bisa hidup berdampingan sama dia. Tapi, manusia memang gak pernah puas. Ada satu bagian dari diriku yang gak bisa aku pahami sampai sekarang. Entah karena rasa bosan, entah karena aku merasa hidupku terlalu lurus, atau mungkin karena godaan itu datang di saat yang salah, aku pernah hilaf. Hanya sekali. Sekali doang aku selingkuh sama rekan kerja yang kebetulan waktu itu lagi dekat. Namanya Rio. Dia bukan orang spesial, bukan juga laki-laki yang jauh lebih baik dari Andra. Dia cuma orang yang kebetulan hadir di momen aku merasa kosong. Awalnya cuma ngobrol biasa, makan siang bareng di kantor, tukar cerita soal kerjaan, lalu berlanjut jadi intens. Dari chatting malam-malam yang awalnya sekadar soal kerja, pelan-pelan berubah jadi curhat pribadi. Dari curhat pribadi, jadi ada perhatian kecil yang bikin aku merasa diperhatikan lebih. Dan entah bagaimana satu sore setelah lembur, kami keluar bareng, dan semua batas yang seharusnya aku jaga runtuh begitu saja. Aku nggak pernah nyangka, dari sekian banyak hal yang mungkin bisa aku lakukan dalam hidup, aku bakal jatuh di titik itu. Aku pulang malam itu dengan rasa bersalah yang nggak bisa aku jelasin. Rasanya kayak ada sesuatu di dalam dadaku yang hancur. Begitu sampai rumah, aku lihat Andra lagi duduk di sofa sambil main HP. Lalu tersenyum hangat begitu lihat aku datang. "Kamu capek ya? Aku bikinin teh hangat," katanya sambil berdiri. Aku cuma bisa ngangguk sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku janji sama diri sendiri. Apapun yang terjadi, itu cuma sekali. Nggak akan pernah terulang lagi. Aku hapus semua chat, aku blokir nomor Rio. Aku nggak pernah lagi nongkrong bareng dia di kantor. Tapi tetap aja, ada rasa cemas yang susah hilang. Aku takut kebongkar. Aku takut Andra tahu. Aku takut pandangan mata Andra berubah setiap kali dia menatapku. Aku jadi gampang panik kalau HP Andra tiba-tiba nyerempet bahasanku atau kalau dia tiba-tiba diem lama seakan mikirin sesuatu. Padahal mungkin itu cuma perasaanku aja. Sampai suatu malam, waktu kami lagi duduk berdua di kamar, Andra tiba-tiba nanya dengan tenang. Suaranya lembut, tapi entah kenapa bikin jantungku berhenti berdetak sejenak. "Vin, kamu ada yang mau kamu jujur sama aku?" Aku kaget setengah mati. Rasanya semua darah di tubuhku turun ke kaki. Aku nggak ngerti harus jawab apa. Otakku muter cepat, mikirin kemungkinan. Apa dia tahu? Apa dia cuma ngetes? Atau ini cuma pertanyaan biasa? Aku tarik napas panjang, berusaha terlihat tenang. "Maksudnya jujur soal apa, Mas?" Tanyaku balik dengan suara bergetar halus. Andra menatapku. Tatapannya nggak marah, tapi tajam, seperti bisa menembus semua dinding yang aku bangun. "Ya, jujur aja. Aku ngerasa kamu agak beda akhir-akhir ini. Ada yang kamu simpen dari aku." Aku senyum tipis, berusaha menutupi gemetar di tubuhku. "Nggak ada, Mas. Aku cuma lagi capek kerja aja. Banyak pikiran." Jawabku pelan. Tapi Andra nggak langsung percaya. Dia tetap menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu bilang nggak ada, ya sudah. Aku percaya sama kamu," katanya akhirnya. Kalimat itu seharusnya bikin aku lega. Tapi entah kenapa malah bikin aku makin sakit. Karena aku tahu sebenarnya aku nggak jujur. Dia percaya sama aku, sementara aku menyimpan pengkhianatan. Sejak malam itu aku jadi makin tertekan. Setiap kali Andra bilang percaya, aku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Dia masih memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang, seolah nggak ada yang salah. Tapi justru itu yang bikin aku makin sulit.
Aku sering nangis diam-diam di kamar mandi, merasa nggak pantas jadi istrinya. Aku pengen cerita, aku pengen minta maaf, tapi aku juga takut kehilangan dia. Andra terlalu baik, terlalu tulus, sampai aku nggak sanggup ngakuin hal yang bisa bikin dia hancur. Jadi aku simpen semua sendirian. Hari-hari berlalu dengan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Aku masih berusaha jadi istri yang baik. Aku masakin dia sarapan, nyiapin bajunya kerja, nungguin dia pulang sambil nyeduhin kopi favoritnya. Dari luar mungkin nggak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, semua udah berantakan. Aku nggak bisa lihat wajahnya lama-lama tanpa merasa ingin nangis. Aku nggak bisa dengar dia bilang, aku sayang kamu tanpa merasa ditusuk 1000 jarum. Dan yang lebih parah, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan hidup dengan rahasia ini. Suatu sore aku pulang kerja lebih cepat. Aku masuk rumah, berharap bisa nyiapin makan malam lebih awal. Tapi waktu aku masuk, aku lihat Andra lagi duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Dia nggak senyum kayak biasanya. HP-nya ada di meja dan aku bisa lihat layar masih menyala. Seakan dia baru aja selesai membaca sesuatu. Begitu aku masuk, dia angkat kepala dan tatap matanya bikin aku kaku di tempat. "Vin, duduk," katanya pelan. Suaranya nggak keras, tapi cukup bikin kakiku lemas. Aku duduk di sofa, jantungku berdegup kencang. Aku pengen tanya sekali lagi. Tolong jawab jujur. Ada hal yang kamu sembunyiin dari aku. Aku menelan ludah. Tanganku dingin. Aku bisa lihat HP di meja dan entah kenapa aku curiga. Apa mungkin ada sesuatu yang kebuka? Apa mungkin ada chat yang belum sempat aku hapus? Atau Rio masih nyimpan sesuatu? Aku panik setengah mati. "Mas, aku nggak ngerti maksudnya." Jawabku terbata-bata. Tapi Andra nggak berhenti menatapku. Dia menarik napas panjang dan lalu berkata dengan nada yang lebih tegas tapi tenang. "Vina, aku cuma pengen kamu jujur. Sekali aja. Setelah itu, terserah aku mau gimana. Tapi aku janji, aku lebih bisa terima kebenaran daripada kebohongan." Aku terdiam. Dalam hatiku perang besar. Kalau aku jujur, mungkin semua selesai. Tapi kalau aku tetap diam, aku nggak tahu seberapa lama aku bisa bertahan. Saat itu aku benar-benar merasa terpojok. Air mataku mulai jatuh dan aku hanya bisa berkata pelan, "Mas, aku hilaf. Sekali aja. Aku nyesel setengah mati. Aku nggak akan pernah ulangi lagi." Kalimat itu akhirnya keluar, meskipun nggak seluruhnya. Dan di detik itu juga, aku lihat tatapan Andra berubah. Bukan marah, bukan teriak, tapi lebih ke hancur. Dia diam lama, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku cuma bisa nangis, mencoba mendekat. Tapi dia mengangkat tangan memberi isyarat supaya aku jangan dulu mendekat. Sunyi. Rasanya waktu berhenti. Itu malam terberat dalam hidupku. Aku langsung gemetar. Rasanya jantungku mau copot. Aku coba bohong, tapi tatapan Andre bikin aku nggak bisa. Akhirnya aku naku. Sambil nangis, aku bilang semua yang terjadi. Aku cerita kalau itu cuma sekali, kalau aku nyesal, kalau aku janji nggak akan pernah terulang lagi. Kata-kata keluar berantakan, antara terisak dan terbata. Aku kira setelah itu, Andre bakal ngamuk, marah, banting barang, atau bahkan langsung minta cerai. Aku udah siap-siap lihat sisi terburuknya, tapi yang kulihat justru sebaliknya. Andre diam lama, lalu dia bilang dengan suara tenang, "Aku maafin kamu, Vin, tapi aku nggak akan pernah lupa." Kalimat itu bikin aku bingung, rasanya campur aduk. Aku lega karena ternyata dia nggak langsung ninggalin aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi di sisi lain, aku ngerasa kayak ada yang aneh. Maafin itu gampang diucapin, tapi apa benar semudah itu? Apa benar luka sebesar ini bisa ditutupin hanya dengan kata maaf? Sejak malam itu sikap Andre berubah. Bukan berarti dia jadi dingin, justru sebaliknya. Dia malah makin perhatian. Dia lebih sering nanya, aku udah makan apa belum? Lebih sering ngajak ngobrol soal hal-hal kecil. Lebih sering peluk aku sebelum tidur. Dari luar, mungkin orang bakal ngira rumah tangga kami makin harmonis. Tapi aku yang tinggal di dalamnya bisa ngerasain sesuatu yang beda. Ada aura yang bikin aku nggak tenang. Tatapan Andra sekarang bukan lagi tatapan polos kayak dulu. Ada sesuatu di baliknya. Seperti dia selalu mengingat sesuatu setiap kali lihat wajahku. Awalnya aku mikir, mungkin cuma perasaanku aja,
Tapi semakin hari, aku makin yakin kalau memang ada yang berubah. Misalnya, dulu Andre jarang banget cek HP aku. Sekarang, hampir tiap malam dia minta pinjem. Katanya cuma mau lihat video lucu atau baca berita. Dan tiap kali aku kasih, dia selalu lama megangnya. Kadang-kadang aku lihat dia buka galeri, scroll pelan-pelan, seolah cari sesuatu. Aku tahu itu bentuk dari rasa nggak percaya meski dia nggak pernah bilang langsung. Dan aku bisa apa? Aku salah. Aku yang bikin dia kayak gini. Jadi aku diam, biarin aja. Suatu pagi, aku lagi di dapur bikin sarapan. Tiba-tiba Andra masuk, nyium keningku, lalu bilang, "Vin, aku sayang kamu. Apapun yang udah terjadi, aku gak akan ninggalin kamu." Aku cuma bisa senyum tipis, padahal dalam hati aku merinding. Kata-kata itu terdengar manis, tapi ada tekanan halus di baliknya. Kayak pengingat, kayak peringatan kalau dia belum benar-benar lupa. Malam-malam kami juga jadi terasa berbeda. Kalau dulu, kami sering ngobrol ngalor ngidul sebelum tidur. Sekarang lebih sering hening. Kadang, aku coba ajak cerita, tapi responnya singkat. Dan kalau aku lihat wajahnya dalam gelap, aku sering nemuin dia belum tidur. Cuma rebahan sambil mandangin ke langit-langit. Aku nggak tahu apa yang dia pikirin, tapi aku yakin itu bukan hal enteng. Yang bikin aku makin bingung, Andre malah lebih rajin perhatian ke keluarga aku. Dia lebih sering ngajak main ke rumah orang tuaku, lebih sering nelpon adikku, bahkan lebih akrab sama tetangga. Dari luar, orang-orang makin kagum sama dia. Banyak yang bilang, aku beruntung punya suami kayak Andra. Dan tiap kali aku dengar itu, hatiku serasa diremas. Mereka nggak tahu aku udah nyianatin dia. Mereka nggak tahu apa yang aku simpen. Sampai suatu hari, aku ngalamin kejadian yang bikin aku makin sadar kalau maaf Andre bukan maaf yang biasa. Waktu itu aku pulang agak telat karena ada rapat dadakan di kantor. Begitu masuk rumah, aku lihat meja makan udah penuh makanan. Ada ayam bakar kesukaan aku, sambal terasi sama tumis kangkung. Andre duduk tenang sambil senyum. "Aku masakin buat kamu," katanya. Aku terharu, hampir nangis lagi. Kami makan bareng dengan obrolan ringan. Tapi di tengah makan, tiba-tiba dia nanya dengan nada datar. "Vin, kamu ingat tanggal berapa waktu itu?" Aku kaget. Sendok di tanganku langsung berhenti. "Tanggal apa, Mas?" tanyaku hati-hati. Dia tatap aku lurus. "Waktu kamu khilaf itu," aku langsung pucat. Aku kira kami udah lewat fase itu. Aku kira setelah dia bilang maafin, topik itu nggak akan kebuka lagi. Tapi ternyata nggak. Aku coba ngelak, pura-pura nggak inget. Tapi dia nggak berhenti menatap. "Aku pengen tahu, Vin. Bukan karena aku mau marah. Aku cuma pengen tahu, biar aku nggak ngerasa aku gila sendiri tiap mikirin itu." Akhirnya aku bilang, aku sebut tanggalnya meski dengan suara pelan dan gemetar. Dan Andre cuma ngangguk. "Oke, aku cuma pengen pastiin." Katanya lalu lanjut makan kayak biasa. Aku cuma bisa duduk kaku, gak ngerti gimana harus bersikap. Makan malam itu jadi momen paling canggung yang pernah aku alamin. Sejak kejadian itu, aku makin sadar. Andre memang maafin aku, tapi dia gak akan pernah berhenti mengingat. Dia simpen semuanya, mungkin dalam-dalam, dan aku gak tahu kapan itu bisa meledak. Setiap kali aku lihat dia tersenyum, aku bertanya-tanya, apakah itu tulus atau cuma topeng? Setiap kali dia peluk aku bertanya-tanya, apakah di dalam hatinya masih ada luka yang terus berdarah? Dan itu bikin aku nggak bisa tenang. Aku hidup dalam bayangan masa lalu, dalam rasa bersalah yang nggak pernah benar-benar hilang. Malam-malamku penuh mimpi buruk. Aku sering kebangun dengan keringat dingin, ngerasa Andra tiba-tiba nggak ada di sampingku. Kadang-kadang aku lihat dia beneran tidur tenang, kadang-kadang aku lihat dia masih terjaga, mandangin aku dengan ekspresi yang nggak bisa aku baca. Dan tiap kali aku tanya, dia cuma bilang, "Tidur lagi, Vin. Aku di sini kok." Kata-kata itu terdengar menenangkan, tapi aku nggak bisa bohong. Ada bagian dari diriku yang merasa takut. Sampai akhirnya aku sadar, hidupku udah nggak sama lagi. Kesalahan sekali itu ternyata jadi bayangan panjang yang nggak bisa aku hapus. Andre mungkin maafin aku, tapi aku nggak akan pernah bisa lepas dari tatapan yang terus mengingatkan kalau aku pernah mengkhianati orang yang paling tulus dalam hidupku. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Beberapa minggu setelah pengakuanku,
hidupku memang berubah. Perubahannya nggak kasar atau dramatis seperti yang aku bayangin waktu aku keburu panik dulu. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada adegan melodramatis yang biasa diceritain dalam sinetron. Yang ada hanyalah perubahan halus, hampir seperti angin lembut yang lama-lama bikin pohon memendek dan berbelok dari arsitektur aslinya. Andra jadi lebih romantis daripada biasanya. Dia sering ngajak aku jalan tiba-tiba tanpa alasan, kadang cuma muter-muter di mall dan duduk di kursi kafe sambil lihat orang lewat. Dia beliin aku coklat kecil di minimarket, bawa pulang bunga dari perjalanan dinas, dan beberapa kali dia bangun pagi buat masakin sarapan lengkap. Telur mata sapi yang bentuknya lucu, roti bakar, dan kopi yang dia racik sendiri sambil bercanda kalau rasanya belum sebagus kafe. Dari luar kelihatan manis, kayak lagi pacaran lagi. Teman-teman pada iri, tetangga pada bilang, "Wah, suamimu romantis banget." Dan aku cuma bisa senyum kaku. Tapi di balik semua itu, ada hal yang bikin aku sesak. Andra tahu semua gerak-gerikku. Bukan tahu dari rasa curiga yang terbuka, dia nggak pernah marah langsung, nggak pernah teriak. Dia tanya dengan senyum. Dia tanya sambil melihat aku seperti orang yang lagi membaca buku favoritnya. Sabar, teliti, dan tentu saja penuh perhatian. "Sekarang lagi di mana, Vin? Jam berapa kira-kira kamu pulang? Bareng siapa kamu tadi makan siang?" Pertanyaan itu muncul dengan nada biasa, bukan tuduhan. Tapi justru karena nada itu halus, pertanyaan-pertanyaan itu lebih menusuk. Kalau Andra marah, paling enggak aku bisa lihat kemarahan itu dan banting hidungnya. Ini beda. Ini seperti digali sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Awalnya aku mencoba bersikap biasa. Aku jelasin alasan kenapa pulang telat karena ada kerjaan. Aku bilang makan siang bareng klien atau teman kantor. Aku sebut nama-nama rekan kerja yang memang biasa bareng. Dia selalu nanggepin dengan anggukan lembut. Lalu dia simpan semuanya di matanya. Kadang aku merasa dia lebih mirip detektif yang lagi nyusun puzzle daripada seorang suami yang lagi galau. Dia tanya detail yang sepele seperti warna baju orang yang bareng aku waktu itu. Apa topik obrolan? Atau apakah ada yang nunjukin perhatian lebih? Aku jawab pelan, sejujurnya dan seadanya. Tapi entah kenapa, jawaban-jawaban itu nggak pernah cukup. Di kantor, aku mulai ngerasa resah. Aku jadi gampang salah fokus, gampang lupa, dan sering ngebayangin Andra lagi nelfon atau nanya siapa yang aku ajak ngobrol. Teman-teman kerja ngerasa aku jadi lebih pendiam. Mereka tanya, kenapa aku berubah? Aku jawab biasa-biasa aja. Capek, banyak kerjaan. Mereka nggak tahu alasan sebenarnya. Aku yang nggak tahu harus cerita ke siapa karena mau cerita sama Andra pun malu. Aku malu karena udah ngancurin sesuatu yang indah. Aku takut juga kalau cerita malah makin nyakitin dia. Jadi aku simpan sendiri. Andra juga makin sering muncul di tempat-tempat yang aku pikir dia nggak akan datang. Sekali aku mampir ke toko buku dekat kantor buat cari referensi, tiba-tiba dia nongol sambil bawa kantong belanja kecil yang isinya 2 kopi. Dia bilang kebetulan lewat, ngajak aku makan siang, terus pulang bareng. Aku kaget, tapi dari cara dia cerita memang terkesan kebetulan. Tapi setelah kejadian berulang beberapa kali, dia nongol di pom bensin yang aku sering singgahi. Dia tiba-tiba ada di depan kafe tempat aku janjian sama temen. Aku mulai merasa seperti sedang diawasi. Bukan dalam bentuk asar, tapi seperti bayangan yang selalu mengikutiku. Dia nggak pernah bersikap kasar soal itu. Dia lebih sering bercandaan. "Kamu sukanya ngumpet ya? Susah nih kalau mau dikasih kejutan." Aku cuma bisa ketawa kering. Kadang aku mikir, apa ini caranya dia balas dendam? Biar aku selalu merasa diawasi tanpa aku bisa protes. Mungkin dia mau bikin aku ngerasain ketidaknyamanan yang pernah aku bikin dia rasain. Tapi ada juga bagian dari diriku yang merasa itu bukan semata-mata soal balas dendam. Ada rasa perlu kontrol, atau mungkin rasa takut kehilangan yang berubah jadi kewaspadaan ekstrim. Bukankah yang paling menyakitkan itu bukan ketika orang ninggalinmu, tapi ketika mereka tetap tinggal dan tiap hari ngingetin luka itu? Yang paling menyiksa itu bukan amarah yang meledak, tapi pengingat yang konstan. Sosok Andra yang tiba-tiba sangat perhatian juga mulai ngatur hal-hal kecil yang dulu nggak dia urusin. Dia mulai nanya soal teman-temanku. Bukan sekedar siapa mereka, tapi hubungan kami seperti apa. Dia mulai lebih sering telepon adikku, nanya kabar, nanya nama-nama teman lama. Pernah sekali dia ikut jemput adikku dari kampus, pura-pura ingin ngebantu. Padahal yang aku rasain adalah semacam pemeriksaan. Aku nggak bisa bilang apa-apa,
karena semua itu nampak manis. Aku cuma pengen lebih deket sama keluargamu, kata Andra sambil cekikikan. Siapa yang bisa marah sama itu? Siapa yang berani protes? Aku cuma bisa menelan. Di malam hari suasana rumah juga berubah. Dahulu kami bisa begadang nonton film dan ketawa sampai pagi. Sekarang dia lebih sering bangun tengah malam, duduk di meja makan sambil nulis sesuatu di buku kecil. Dia bilang itu catatan kerja. Padahal aku jadi curiga apa isi catatannya ada tentang aku. Sekali waktu, aku nemu nota kecil di meja. Tanggal, jam, nama tempat, lalu garis-garis seperti tanda centang. Aku tanya, tapi dia jawab santai. Catatan kecil aja, Vin, biar aku ingat. Jawaban itu ngasih aku keringat dingin. Pikiranku mulai membayangkan segala kemungkinan. Apakah dia nyatet semua pergerakanku? Atau dia nyatet hal-hal yang lebih jahat? Bayangan itu bikin aku susah tidur. Yang paling menghantui adalah ketika aku sadar bahwa aku mulai kehilangan kebebasan kecil yang dulu aku anggap biasa. Dulu aku suka jalan sendiri sambil dengerin musik, menikmati sepi, baca buku di taman, kegiatan yang bikin aku merasa masih punya ruang pribadi di tengah tanggung jawab jadi istri. Sekarang, setiap kali aku mau ngelakuin hal serupa, ada suara kecil di kepala yang bilang, nanti gimana kalau Andra nggak suka? Aku mulai ngerasa bersalah hanya karena pengen sendiri. Aku merasa berdosa kalau sekedar ingin keluar beli es krim sendirian. Hal-hal itu mungkin terdengar konyol, tapi buat aku itu nyata. Perasaan dikekang oleh cinta yang terlalu cermat sampai jadi penjara. Ada juga momen yang bikin aku menangis di dalam hati. Momen di mana aku menyadari betapa rapuhnya hubungan kami. Suatu siang, aku lagi rapat di kantor yang berlangsung panjang. Ponselku bergetar berkali-kali. Di layar muncul nama Andra. Aku baca pesannya, kamu udah makan. Jangan lupa bawa payung, kelihatannya mau hujan. Pesan yang biasa, penuh perhatian. Aku balas singkat. Setelah rapat, aku buru-buru pulang, takut dia khawatir. Saat aku sampai, rumah berbau manis masakan. Semacam sup hangat yang dia buat. Dia menyambut dengan pelukan panjang yang pengen kukira penuh lindu. Tapi di balik pelukan itu aku merasakan berat. Aku penasaran, apakah pelukan itu juga bentuk kontrol? Apakah ia memeluk bukan sekedar untuk kasih sayang, tapi juga untuk memastikan keberadaanku? Untuk ngecek kalau aku memang pulang. Ini terdengar paranoid, tapi aku nggak bisa bohong tentang perasaan itu. Ada satu titik yang bikin aku deg-degan. Suatu malam, aku nemu tas kecil di lemari aku yang isinya bukan milikku. Sebuah buku catatan kecil, beberapa foto, dan satu ballpoint. Foto-fotonya sederhana, gambar jalan di kota, kafe, bahkan foto aku waktu di kantor. Foto dari jauh, seperti diambil tanpa aku sadar. Saat itu jantungku melompat. Siapa yang ambil foto itu? Kenapa ada foto aku yang diambil dari jauh? Aku nggak berani langsung tanya Andra karena aku takut jawabannya. Aku takut bahwa bukti-bukti itu, foto yang diambil diam-diam, catatan, dan nada perhatian yang berubah, adalah tanda bahwa dia sedang membangun sesuatu yang lebih kompleks daripada sekedar marah atau sedih. Aku merasa seperti karakter utama dalam cerita detektif murahan, gadis yang salah lalu dikejar bayangan suaminya. Bedanya, ini rumahku. Meskipun begitu, aku nggak pernah dengar kata cerai dari mulut Andra. Dia nggak pernah ngancam, dia hanya bilang, maafin kamu, berkali-kali, sambil melakukan hal-hal yang kontradiktif. Aku semakin bingung. Maafnya seperti mantra yang gak pernah selesai, selalu diucapkan tapi diikuti tindakan yang membuat aku sadar akan kehilafan itu setiap hari. Aku sering bertanya pada diri sendiri apakah aku layak untuk dicintai seperti ini. Dicintai sampai dikekang, dilindungi sampai dibatasi, diberi perhatian sampai rasanya seperti penilaian. Di antara semua itu, ada rasa bersyukur juga yang gak bisa aku elakkan. Dia masih ada. Dia masak. Dia ngasih perhatian, dia nonton film bareng. Kadang aku ingin banget balik ke hari-hari dulu di mana kami bisa tertawa bebas tanpa beban. Kadang aku ingin minta maaf lagi, lebih tulus, dan berharap ada keajaiban yang bisa menghapus semuanya. Tapi aku tahu penyesalan itu nggak semudah dihapus. Sekali kamu rusak sesuatu, retak itu tetap ada meski ditutup. Dan Andra, dengan semua cara halusnya, ngasih tahu aku bahwa retakan itu masih jelas. Hidup baru ini aneh. Romantis tapi mengekang, penuh perhatian tapi juga penuh pengingat.
Aku kadang merindukan kekerasan yang jelas. Lebih baik aku disakiti jelas daripada disakiti setiap hari oleh perhatian yang tak kunjung reda. Malam demi malam aku memikirkan kenapa aku bisa sampai pada titik ini. Mana akhirnya lebih baik? Bertahan di rumah yang penuh cinta namun penuh pengawasan? Atau pergi dan kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli untukku? Jawaban itu nggak pernah mudah. Suatu malam ketika aku lagi rebahan dan Andra duduk di samping sambil menyalakan lampu meja, dia menatapku lama sekali lalu berkata pelan, "Vin, aku cuma mau kita jujur terus ya. Kalau ada apa-apa, bilang ya." Aku menoleh, mata kami bertemu. Di matanya ada sesuatu yang lembut dan sekaligus tak tersentuh. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku ada keputusan yang belum aku ambil. Apakah aku akan terus menanggung rasa bersalah ini sendirian, atau aku akan cari cara agar kami bisa Aku mulai makin curiga sama Andra. Rasanya nggak adil kalau aku terus-terusan hidup dengan rasa bersalah, sementara dia menyimpan sesuatu yang nggak pernah dia ceritain ke aku. Malam itu, waktu dia pulang agak larut, aku coba pura-pura tidur. Aku pasang telinga baik-baik. Aku dengar suara kunci, pintu pelan dibuka, lalu langkahnya yang hati-hati banget kayak nggak mau ganggu aku. Dia bahkan langsung masuk kamar mandi sebelum masuk kamar. Ada rasa aneh di hatiku. Kalau emang dia cuma pulang dari ketemu klien, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku berusaha tetap tenang, gak mau langsung nuduh. Tapi makin lama aku perhatiin, makin banyak hal kecil yang bikin aku ragu. Kayak jam tangannya yang pernah aku lihat berubah, padahal aku tahu itu bukan jam yang pernah dia beli. Waktu aku tanya, dia bilang itu hadiah dari teman kantor. Jawabannya enteng banget. Tapi aku bisa lihat sekilas dia agak menghindari tatapanku. Atau beberapa kali aku nemuin aroma parfum asing di bajunya, bukan aroma parfumnya yang biasa. Pas aku tanya, dia bilang itu mungkin kecampur parfum orang waktu dia ketemu klien. Satu sisi, aku masih diliputi rasa bersalah karena kesalahan sekali itu. Jadi aku sering mikir, apa mungkin aku cuma terlalu paranoid? Apa mungkin ini cuma perasaan aku aja karena aku takut dia balas dendam. Tapi makin aku berusaha tenang, makin aku sadar kalau ada yang gak beres. Dia bukan lagi Andra yang dulu aku kenal. Atau mungkin dia tetap sama, tapi aku yang sekarang jadi orang asing di hidupnya. Suatu sore waktu aku lagi beresin lemari, aku nemuin kotak kecil di pojokan yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Isinya sederhana. Ada beberapa kertas catatan, foto-foto lama kami berdua, dan satu cincin perak yang gak pernah aku tahu asalnya. Rasanya campur aduk. Aku penasaran tapi juga takut. Kenapa benda-benda ini disimpan di tempat yang tersembunyi? Dan apa maksudnya cincin itu? Aku pengen nanya langsung. Tapi mulutku berat banget. Seolah aku tahu kalau jawaban Andra bisa jadi lebih menghancurkan daripada imajinasiku. Malamnya, aku memberanikan diri buat ngomong. Aku bilang ke Andra, "Mas, aku nemuin kotak di lemari. Itu punya kamu ya?" Dia ngeliat aku dengan tatapan yang bikin bulu kuduku merinding. Senyumnya tipis tapi matanya dingin. "Oh, itu ya? Jangan dibuka sembarangan, Vin. Ada hal yang nggak semua orang perlu tahu." Aku terdiam. Rasanya kayak ditampar. Dia ngomong tenang, tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang aku nggak ngerti. Sejak saat itu, aku makin yakin kalau Andra juga punya rahasia besar. Aku nggak tahu apa. Bisa jadi dia beneran selingkuh. Atau mungkin ada hal lain yang lebih rumit. Yang jelas, aku udah nggak bisa lagi lihat dia sama kayak dulu. Senyum manisnya, perhatian yang berlebihan, semua terasa kayak topeng. Topeng yang aku nggak tahu kapan dia akan buka. Dan tiap kali aku berusaha bahas rencana ke depan, dia selalu jawab dengan nada yang sama. Belum waktunya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bikin aku semakin gak tenang. Aku jadi bertanya-tanya, belum waktunya buat apa, Mas? Tapi aku gak pernah dapat jawaban. Hanya tatapan yang bikin aku makin yakin kalau aku hidup di samping orang yang mungkin gak lagi aku kenal sepenuhnya. Apa yang Andra sembunyikan sebenarnya? Dan kenapa aku merasa jawabannya bisa lebih menghancurkan daripada kesalahanku sendiri? Suasana malam itu terasa begitu berat,
Padahal cuma ada aku dan Andra duduk berdua di ruang tamu. Lampu temaram bikin bayangan wajahnya makin samar. Senyumnya makin sulit ditebak. Aku pegang gelas teh di tanganku, tapi sama sekali nggak bisa menelannya. Tenggorokanku kering, dadaku sesak, jantungku kayak dipaksa berpacu tanpa henti. Kata-kata Andra terus terulang di kepalaku. Aku udah punya keputusan sendiri. Aku pengen banget nanya lagi. Pengen banget maksa dia buat cerita apa yang sebenarnya dia maksud. Tapi tatapannya bikin aku nggak berani. Tatapan itu nggak marah, nggak dingin, justru penuh kelembutan. Dan entah kenapa, kelembutan itu yang bikin aku makin takut. Kayak ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam, dari sekadar maafin atau nggak maafin aku. Dia menggenggam tanganku erat, seolah meyakinkan aku. Vin, yang penting sekarang kamu tahu, aku masih di sini sama kamu, katanya lagi, dengan suara yang pelan tapi jelas. Aku cuma bisa ngangguk, pura-pura tenang padahal hatiku udah berantakan. Apa maksudnya? Apa artinya masih di sini? Sampai kapan? Dalam bentuk apa? Beberapa detik terasa kayak menit, menit terasa kayak jam. Ruangan jadi terlalu sunyi. Aku berusaha dengar apa ada suara lain. Jam dinding, detik yang biasanya kedengeran. Tapi malam itu seakan-akan cuma ada suara napas kami berdua. Aku mencoba senyum tipis, biar dia nggak lihat kalau aku sebenarnya gemetar setengah mati. Tapi aku yakin Andra bisa baca semuanya dari mataku. Akhirnya dia berdiri, meletakkan gelas tehnya yang bahkan belum diminum, lalu dia bilang singkat, "Tidur aja, Vin. Besok kita mulai hidup baru." Tanpa nunggu jawabanku, dia masuk ke kamar, ninggalin aku sendirian di ruang tamu. Aku bengong. Kata-kata terakhirnya malah bikin aku makin kacau. Hidup baru. Hidup baru kayak gimana? Apakah dia udah rencanain sesuatu buat hubungan kami? Atau justru sesuatu yang lebih menakutkan? Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku cuma tiduran ngeliatin punggung Andra yang tampak tenang banget. Dia tidur pulas, kayak nggak ada beban sama sekali. Sedangkan aku, mataku panas, pikiranku penuh tanda tanya. Sejak saat itu, aku sadar satu hal. Hidupku mungkin gak akan pernah balik normal lagi. Aku masih di samping Andra, tapi aku gak tahu sampai kapan dan dengan cara apa. Dan dia, dengan senyum misteriusnya itu, seolah sengaja bikin aku gak akan pernah bisa benar-benar menebak apa yang sebenarnya dia simpan di dalam hatinya. Tamat? Atau mungkin belum?